Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan saya dalam pembelajaran kimia. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dapat mudah memahami materi. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kesetimbangan kimia. Sebelum lanjut, di sini saya akan mengingatkan materi di pertemuan sebelumnya yaitu tentang laju reaksi. Masih ingat apa itu laju reaksi? Ya, betul. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu. Contoh yang sederhana di sekitar kita yaitu saat kita melarutkan gula dalam air panas, maka akan lebih cepat larut dibandingkan dalam air dingin. Sebelum memasuki pembelajaran, saya akan membacakan tujuan pembelajaran kali ini, yaitu siswa mampu memahami reaksi reversibel dan irreversibel, pengertian kesetimbangan kimia, kesetimbangan dinamis, dan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi, atau yang biasa disebut KC. Untuk memahami kesetimbangan kimia, kita perlu memahami jenis-jenis reaksi kimia terlebih dahulu. Reaksi kimia ada dua, yaitu reaksi satu arah dan reaksi dua arah. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu reaksi satu arah atau irreversible. Pada reaksi ini, produk tidak dapat diubah kembali menjadi reaktan. Reaktan dan produk dihubungkan dengan tanda panah satu arah. Sebagai contoh, reaksi antara NaOH dengan HCl menjadi NaCl plus H2O. Reaksi ini ditandai dengan tanda panah satu arah yang menunjukkan bahwa reaksi ini bersifat irreversibel sehingga NaCl dan H2O yang terbentuk tidak dapat diubah kembali menjadi reaktannya yaitu NaOH dan HCl. Reaksi yang kedua yaitu reaksi dua arah atau reversibel yang dapat disebut reaksi dapat balik. Pada reaksi ini produk dapat bereaksi kembali membentuk reaktannya. Reaktan dan produk dihubungkan dengan tanda panah dua arah. Jadi kalau yang reaksi satu arah ditandai dengan tanda panah satu arah. Sebagai contoh, reaksi antara PbSO4 plus 2 NaI menjadi PbI2 plus 2 NaI. Pada reaksi ini, tanda panah yang digunakan yaitu tanda panah dua arah atau reversibel, sehingga PbI2 plus 2 Ni yang terbentuk dapat terurai kembali menjadi reaktannya yaitu PbSO4 plus 2 NaI. Selanjutnya tentang kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan dinamis itu sendiri adalah keadaan di mana reaksi berlangsung terus-menerus dan kecepatan membentuk produk sama dengan kecepatan membentuk reaktan. Atau laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan. V1 sama dengan V2. Ciri-ciri kesetimbangan dinamis yaitu satu, reaksi bersifat dua arah dan berlangsung terus-menerus. Jadi yang dapat mengalami kesetimbangan dinamis hanyalah reaksi reversibel, yaitu reaksi yang dapat balik atau yang bersifat dua arah. Yang kedua terjadi pada ruang tertutup, suhu dan tekanan tetap. Laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan, atau dapat dikatakan juga laju reaksi kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Yang keempat, tidak terjadi perubahan makroskopis atau perubahan yang dapat dilihat secara kasat mata seolah perubahan sudah selesai, tetapi sebenarnya terjadi perubahan mikroskopis yaitu perubahan tingkat partikel yang tidak dapat dilihat. Selanjutnya, kesetimbangan dinamis itu dibagi berdasarkan wujud zatnya. Dalam hal ini, terdapat dua jenis kesetimbangan dinamis. Apa aja? Ya, yang pertama yaitu kesetimbangan homogen, yang kedua kesetimbangan heterogen. Kita bahas satu persatu yuk.
Yang pertama yaitu kesetimbangan homogen. Untuk kesetimbangan homogen, seluruh zat yang terlibat dalam persamaan reaksi mempunyai wujud yang sama. Contohnya untuk reaksi N2 plus 3H2 menjadi 2NH3, di mana seluruh zat yang ada sama-sama berwujud gas. Yang kedua yaitu kesetimbangan heterogen, di mana zat-zat yang terlibat dalam persamaan reaksi mempunyai wujud zat yang berbeda. Contohnya untuk reaksi Fe3O4 plus 4CO menjadi 3Fe plus 4CO. Masing-masing zat mempunyai wujud yang berbeda, yaitu Fe3O4 berwujud padat, 4CO berwujud gas, 3Fe berwujud padat, dan 4CO berwujud gas. Mereka mempunyai wujud yang berbeda sehingga termasuk dalam kesetimbangan heterogen. Untuk perbandingan jumlah pereaksi dan hasil reaksi dinyatakan dalam tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan ada dua, yaitu tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau yang disebut KC. Yang kedua, tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial atau KP. Dalam pelajaran kali ini, kita hanya akan membahas tentang tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau biasa disebut KC. Tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi menunjukkan perbandingan komposisi hasil reaksi dan bereaksi pada keadaan setimbang pada suhu tertentu. Seperti pada reaksi Pa ditambah Qb menjadi Rc plus Sd, di mana PQRS adalah koefisiennya. Jadi rumus tetapan kesetimbangannya adalah Kc sama dengan konsentrasi C di pangkat R dikalikan konsentrasi D di pangkat S dibagi konsentrasi A di pangkat P dikalikan konsentrasi B di pangkat Q. Atau rumus yang lebih sederhananya yaitu konsentrasi kanan dibagi konsentrasi kiri dipangkatkan koefisien masing-masing. Perlu digarisbawahi, tetapan kesetimbangan konsentrasi hanya berlaku untuk fase gas dan larutan, sedangkan fase padat dan cair tidak disertakan dalam persamaan tetapan kesetimbangannya. Untuk lebih memahami tentang tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau KC, mari kita coba untuk menyelesaikan contoh soal berikut ini. 1 liter campuran gas pada suhu 100 derajat Celcius pada keadaan setimbang mengandung 0,0045 mol dinitrogen tetraoksida dan 0,03 mol nitrogen dioksida. Pertanyaannya, tuliskan rumus tetapan kesetimbangan gas tersebut dan hitung tetapan kesetimbangannya. Pertama-tama kita menuliskan persamaan reaksinya, yaitu N2O4 menghasilkan NO2. Karena persamaan belum setara, mari kita setarakan terlebih dahulu menjadi N2O4 menghasilkan 2NO2. Karena semua zat berwujud gas dapat kita masukkan ke dalam rumus tetapan kesetimbangan menjadi Kc sama dengan konsentrasi NO2 pangkat 2 dibagi konsentrasi N2O4. Selanjutnya, untuk menghitung tetapan kesetimbangannya, kita tinggal memasukkan konsentrasi ke dalam rumus, yaitu menjadi K sama dengan 0,03 mol per liter pangkat 2 dibagi 0,0045 mol per liter menjadi sama dengan 0,2 mol per liter. Demikian pembelajaran hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak, akan saya tutup pembelajaran pada hari ini. Sebelum ditutup, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.